Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat Persis Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Season kali ini kita akan membahas tentang strategi membangun kesolehan pribadi dan sosial. Jadi di dalam Islam ternyata soleh itu tidak hanya cukup untuk pribadi, ya, tetapi harus juga terwujud di dalam kesolehan sosial. Marilah kita lihat ya satu ayat ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat ke-77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kata Allah, wahai orang yang beriman, kalian harus ruku. Kalian harus sujud dan juga beribadah kepada Tuhanmu. Waf'alul khaira, dan kalian harus berbuat kebajikan. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Nah, sahabat sekalian, di ayat ini Allah lebih pertama kali ya memerintahkan ataupun memprioritaskan agar mewujudkan kesolehan individu terlebih dahulu. Ya. Terbukti ayatnya adalah irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kalian harus ruku dulu, harus sujud ya, dan beribadah kepada Allah dulu. Baru kalau itu sudah menjadi satu kebiasaan, menjadi satu karakter ya, di mana ibadah kita, di mana ruku dan sujud kita sudah baik ya, maka dilanjutkan kata Allah waf'alul khair. Kalian harus membangun kebaikan dengan sesama manusia. Jadi sangat tidak mungkin kesolehan sosial itu akan terwujud manakala diri kita ya pribadi kita belum memenuhi kesolehan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, terlebih dahulu jaga diri kita. Kemudian jaga keluarga kita ya, dari api neraka. Jadi ditujukan itu kepada pribadi terlebih dahulu. Ya, membangun kesolehan pribadi. Inilah yang harus menjadi program kita ya. Kita semuanya, seluruh umat Islam, seluruh kaum mukminin, itu marilah kita meningkatkan terlebih dahulu kesolehan individu kita. Ya. Kita dituntut menjadi uswatun hasanah bagi yang lain. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mewujudkan pribadi yang memiliki qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi sudah ada di dalam diri Rasulullah itu adalah contoh tauladan yang baik. Barulah setelah itu kemudian Rasulullah bisa mewujudkan kesolehan sosial dengan membangun amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Ya, di Madinah beliau membangun itu semua sehingga kesolehan sosial itu terwujud menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang tertib, masyarakat yang disiplin dan juga menghargai kepada orang lain, menghargai hak-hak orang lain, dan juga menjaga agar mereka tidak ya memakan harta orang lain ataupun melabrak batas tanah orang lain. Itulah satu masyarakat yang diwujudkan oleh Rasulullah. Satu masyarakat madani merupakan bentuk hasil ya, dari kesolehan sosial yang diwujudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Persis Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita kalau sudah bisa soleh secara pribadi, ya, kita bisa meningkatkan nilai ibadah kita dari hubungan kita hablun minallah, ya, hubungan kita dengan Allah melalui sholat, kemudian juga melalui ibadah saum, ataupun juga melalui ibadah haji, dan juga ibadah-ibadah yang bentuknya adalah vertikal, ya, hubungannya dengan Allah. Itu harus terus kita jaga, ya, kita pelihara, kita tingkatkan terus kualitasnya. Tetapi tentu saja kita masuk ke surga itu tidak cukup hanya sendirian, ya. Kita jangan hanya mementingkan diri sendiri saja. Meskipun di dalam satu usul disebutkan bahwa di dalam ibadah itu harus mementingkan diri pribadi dulu, ya, ibadah itu. Tetapi kalau di dalam bab sosial, ya, al-isar namanya, itu mementingkan orang lain di dalam media sosial, itu mementingkan orang lain dulu. Tetapi kalau dalam ibadah kita harus mementingkan diri pribadi dulu, selamatkan diri kita dulu. Ku anfusakum. Kemudian juga selamatkan keluarga kita, ya, orang yang terdekat dengan kita, ataupun juga tetangga kita, ya, baru meluas terus, ya, menjadi suatu tatanan masyarakat, ya. Insya Allah kalau ayat ini kita laksanakan, kemudian kita sosialisasikan kepada kaum muslimin, insya Allah negara Indonesia yang dihuni oleh ratusan juta, ya, umat Islam, maka mereka akan bisa mewarnai negara dan bangsa ini, ya. Jadi kesolehan umat Islam itu harus bisa diwujudkan di dalam kesolehan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketika mereka sudah taat kepada aturan-aturan agama, ya, taat kepada Al-Quran, taat Al-Hadis, maka mereka juga akan dituntut untuk taat kepada aturan-aturan negara. Ada aturan perundang-undangan, ya, ada undang-undang, ada perda, macam-macam, ya. Itu merupakan bentuk untuk mewujudkan satu tatanan masyarakat yang disebut dengan masyarakat madani itu, ya. Inilah waktunya atau saatnya umat Islam memberikan kontribusi, ya, kepada bangsa dan negara ini dengan cara mewujudkan tatanan sebagai kesolehan sosial ini. Insya Allah kalau umat Islam sudah soleh secara pribadi, ya, soleh secara individu, ataupun soleh secara komunal umat Islam, maka umat Islam wajib mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi kehadiran kita umat Islam dan juga kesolehan kita umat Islam harus bisa dirasakan dampaknya oleh bangsa dan negara ini. Baik itu oleh orang non-muslim, ya, ataupun makhluk-makhluk yang lain, mereka harus bisa merasakan dampak dari kesolehan sosial yang diajarkan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat ke-77 yang tadi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan ayat yang tadi, kita bisa memberikan kontribusi, ya, kepada bangsa dan negara ini. Allahu yahudu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.